di podcast apa? Azra, Novi, Oke, podcastnya para mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di episode kali ini mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget dengan kita, yaitu tentang kuliah di jurusan Bahasa Indonesia. Nah, kuliah di jurusan Bahasa Indonesia itu beneran pilihan dari hati atau dari pelarian kampus lain. Nah, dan apa bener juga bahwa kita semua suka dengan sastra atau linguistik itu sendiri, atau cuma ikut arus ya? Yuk, kita kupas bareng-bareng. Oke, dengan narasumber kita udah ada di hadapan saya juga. Dua orang ini termasuk saudari Novi dengan saudari Ranti sendiri. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa sih mau masuk ke Prodi Bahasa Indonesia ini? Apakah karena passion, pilihan orang tua, atau ketertarikan kalian sendiri gitu? Gimana, boleh kalian ceritain nih dari Mbak Novi dulu? Menurut saya ketertarikan sih ya, karena bahasa Indonesia kan itu bahasa yang digunakan di Indonesia sendiri, dimana kita harus mempelajari bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Dan saya harap saya bisa menggunakan bahasa Indonesia itu untuk menambah ilmu atau mengajari warga-warga asing yang ada di luar sana agar lebih mengenal bahasa Indonesia secara nasional. Kalau untuk Mbak Ranti, gimana nih pendapatnya ataupun keputusan yang diambil? Mengapa jadi memilih bahasa Indonesia? Kalau dari sayanya sendiri ya Kak ya, saya dari SMA, SMP, dari SD juga bahkan setiap ada mata pelajaran bahasa Indonesia itu saya selalu dapat nilai yang lebih dari mata pelajaran yang lain. Nah, dari situ saya bisa menyadari bahwa saya cocoknya memang yang di bahasa Indonesia, karena memang yang saya ngerasanya cocok dan nyaman aja belajar bahasa Indonesia. Nah, makanya pas kuliah saya daftarnya bahasa Indonesia juga. Jadi itu yang saya tangkap nih ya dari pendapat kalian berdua itu termasuk semuanya mencakup ke passion sendiri ya, kemauan dari sendiri. Nggak ada keterpaksaan jadi ya. Oke, baik. Nggak ada keterpaksaan ya guys. Nggak, guys. Semuanya berjalan sesuai apa yang kemauan kita sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, untuk pertanyaan kedua ini, mata kuliah yang bikin kaget banget, yang bikin kalian ke-trigger mungkin dengan mata kuliah ini, dan yang paling kalian suka itu apa? Ayo, boleh ceritain. Yang paling saya sukai selama saya kuliah mengambil jurusan bahasa Indonesia yaitu fonologi, di mana saya mempelajari suara, bagaimana cara penyebutan atau suara-suara yang ada di suara-suara yang ada di pelajaran bahasa Indonesia itu, saya jadi tahu gitu kalau pelajaran bahasa Indonesia itu tidak hanya sekedar mempelajari tentang pelajari tentang puisi, kata-kata, pidato, cerita, atau yang lainnya. Ternyata juga mempelajari tentang suara gitu. Lebih tepatnya dengan penyebutan gitu ya, apa? Iya. Yang diutarakan kita dalam bahasa Indonesia itu juga terdapat bunyi-bunyi yang ada ilmunya gitu, yang harus kita pelajari gitu kan. Nah, lebih tepatnya bunyi bahasa itu sendiri guys. Nah, kalau untuk Mbak Rani gimana? Kalau menurut saya yang pertanyaan tadi kan yang bikin ke-trigger ya. Iya. Nah, saya kira dari awal saya memilih jurusan bahasa Indonesia itu ya hanya bahasa Indonesia doang kan. Ternyata enggak, jauh banget dari kata hanya bahasa Indonesia doang. Ternyata di dalam perkuliahan bahasa Indonesia juga ada tahu yang namanya mata kuliah penyiaran. Nah, bener guys. kita di sini bukan hanya belajar bahasa Indonesia doang, tapi di sini kita juga belajar bagaimana caranya menjadi seorang penyiar radio televisi. Nah, itu. Jadi selama saya menjalani mata kuliah ini, saya banyak belajar, banyak banget deh yang dapat saya ambil dari sini. Tapi seru juga bisa berkunjung ke stasiun TV, radio. Jadi di setiap mata kuliah itu sendiri ada plus minusnya ya, kakak-kakak
Kak ya. Oke. Menarik sih ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri ternyata tuh bervariasi banget, luas banget. Oke, lanjut nih kita ke pertanyaan terakhir aja ya guys. Kita di sini nyediain 3 pertanyaan, yang dimana yang terakhir ini tentang harapan kalian ke depannya sebagai calon guru bahasa Indonesia. Nah ya itu kayak kalian sendiri akan yang berperan gimana gitu untuk menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia ini kepada murid-muridnya gitu, maunya seperti apa gitu peran kalian tuh untuk mengajar murid gitu, dan harapan kedepannya murid yang kalian ajar juga tuh dalam pembelajaran kalian tuh mau seperti apa gitu, paham nggak? Oke. Kita langsung ke Mbak Novi. Oke. Gimana? Jadi di sini harapan kedepannya sebagai calon guru bahasa, saya tidak hanya mengajari siswa-siswi saya tentang pelajaran atau materi bahasa Indonesia saja, tetapi saya juga mengajari tentang karakter atau sopan santun siswa-siswi saya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Itu juga mencangkup tentang karakteristik dari murid-murid yang ada di sekolahan gitu. Membentuk karakter ya, Oke, lebih kepada iya. cara dia berucap mungkin kan? Iya, betul. Nah itu peran yang penting banget guys dalam kinerja guru yang harus diterapkan ya. Oke, lanjut untuk ke Mbak Ranti. Hampir sama juga jawabannya dengan Mbak Novi tadi. Anak-anak zaman sekarang kan udah jarang banget ya yang namanya nggak memegang gadget kan. Iya. Nah, udah terpengaruh lah ibaratnya dengan yang namanya teknologi juga. Nah, dari sosial media juga kan mereka juga sudah bisa kayak tahu tentang pergaulan ya. Nah, dari kita sebagai guru juga harus mengawasi untuk siswa itu tidak terpengaruh oleh sosial media, Mengarahkan dan mendidik lah dalam dampak penggunaannya. biar tidak terpengaruh ke dampak buruk dari sosial media tersebut, seperti salah pergaulan. Nah, seperti zaman sekarang kan bahasa-bahasan itu udah banyak banget kan, kata-kata apa sih gen alfa sekarang tuh udah banyak banget Iya, kosakatanya betul. yang bahkan kita sendiri aja nggak tahu ibaratnya Iya, sebagai gurunya kan. Nah, jadi itu saya mau juga yang namanya meluruskan supaya tidak terjadinya perubahan bahasa dalam penggunaannya ya. Dalam Oke, penggunaan benar. bahasa. Nah, benar guys, untuk di zaman sekarang juga tuh yang kita bisa lihat sendiri ya untuk perkembangan anak-anak zaman sekarang juga, karena yang terlalu banyak menggunakan gawai kayak apa internet segala macam itu, dia tuh mudah banget buat lebih cepat ngerti dan berpengaruh di ruang lingkup itu. Jadi kita sebagai guru ataupun tenaga pendidik nih yang berperan penting lah untuk menegakkan para generasi selanjutnya itu untuk berbahasa yang baik dan yang benar. Oke, sekian. Ini cuman 3 aja pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri kepada narasumber saya berdua ini. Akan saya tutup karena pembahasan kita udah selesai. Mohon maaf kalaupun emang dari kita banyak kesalahan kata yang kita ucapkan, karena kita nggak luput dari kesalahan ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.